Demi menghentikan krisis yang tengah terjadi, GS Caltex mendatangkan pemain senior Thailand Darin Pinsuwan yang bisa menjadi saingan baru bagi Megawati Hangestri Pertiwi. GS Caltex sedang dalam tren menurun di Liga Voli Korea Selatan. Klub asuhan Cha Sang-hyun tersebut semula kukuh di peringkat 3. Namun belakangan seiring performa yang ambruk, GS Caltex pun merosot ke peringkat keempat dan hanya berjarak 2 poin dari penghuni peringkat kelima. Klub pun bergerak mendatangkan Pinsuwan yang merupakan pemain veteran Thailand. Pinsuwan adalah pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Pemain 29 tahun itu mengisi posisi pemain asing asal Asia dengan menggantikan Iris Tolenada asal Filipina. Pemain 29 tahun itu mengisi posisi pemain asing asal Asia dengan menggantikan Iris Tolenada asal Filipina. Jadwal Red Sparks di Liga Voli Korea pekan ini, Megawati Chess wajib menang di tengah krisis GS Caltex. Para pemain Red Sparks melakukan perayaan setelah meraih poin saat menghadapi Hyundai Hillstead di lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Jadwal Megawati Hangestri bersama Red Spark di Liga Voli Korea pekan ini akan melawan GS Caltex. Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, pukul 17 WIB. Selain diuntungkan dengan status tuan rumah, Red Sparks juga mendapat berkah di tengah krisis yang melanda GS Caltex. Untuk itu, kemenangan tentu menjadi syarat mutlak yang harus diraih Red Sparks demi bisa tetap aman di 3 besar klasemen Liga Voli Korea. Ya, GS Caltex saat ini memang bisa dikatakan tengah dilanda krisis, kekalahan terus memayungi mereka. Dalam 5 pertandingan pada putaran kelima yang mereka lakoni, GS Caltex hanya mampu meraih 1 kemenangan. Sisanya, GS Caltex selalu meraih hasil minor dan bahkan menelan 3 kekalahan beruntun. Sebaliknya, hal itu menjadi keuntungan bagi Red Sparks. Megawati Chess makin menyala di posisi 3 klasemen dengan 47 poin. Laga melawan GS Caltex tentu menjadi pertandingan krusial bagi Red Sparks. Megawati dan kolega diharuskan pantang lengah demi bisa merebut 3 poin dari GS Caltex. Karena jika Red Sparks kalah telak 0-3 atau 1-3, praktis posisi mereka di peringkat 3 klasemen akan digeser GS Caltex. Mengacu head-to-head kedua tim di Liga Voli Korea musim ini, Red Sparks memiliki rapor yang tak begitu bagus. Dalam 4 pertemuan yang telah mereka lakoni sebelumnya, Megawati Chess hanya bisa meraih 1 kemenangan. Sedangkan dalam 3 pertandingan lainnya, Red Sparks selalu gagal untuk merebut kemenangan dari GS Caltex. Liga Voli Korea, Red Sparks bisa digeser jika 2 rival saling bentrok hari ini. Pelatih siapkan rookie untuk bantu Megawati. Tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tidak bisa cepat puas setelah menggeser GS Caltex Seoul KIXX ke posisi ketiga dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan tim juru kunci, Gwangju I Pepper Savings Bank, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, dengan skor 3-0. Namun, tim yang dihuni pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, itu perlu waspada karena 2 rival terdekat mereka, GS Caltex dan Hwaseong IBK Altos akan bertarung hari ini, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Red Sparks saat ini menduduki urutan ketiga dengan koleksi 47 poin, diikuti GS Caltex dengan torehan 45 poin. Jika GS Caltex menang 3-0 atau 3-1 atas IBK Altos, mereka bisa kembali ke posisi ketiga karena mereka akan mengumpulkan 48 poin. Namun, kemenangan dengan skor 3-2 untuk GS Caltex atas IBK Altos membuat tim yang diperkuat Gisele Silva hanya mampu mengantongi 2 poin saja sehingga poin Red Sparks dan GS Caltex sama-sama 47 poin. GS Caltex berhak menduduki urutan ketiga lantaran dari koleksi kemenangan tim asal Seoul itu unggul dan catatan kekalahan lebih sedikit dari Red Sparks. Karena itu,
Red Sparks harus lebih konsisten pada laga selanjutnya agar bisa kembali menjauhi GS Caltex. Jika kembali kalah, hal ini akan menjadi modal Red Sparks yang akan menjumpai GS Caltex pada laga terakhir mereka pada putaran kelima, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. GS Caltex sedang tidak dalam performa terbaiknya karena mencatat 2 kemenangan dan 3 kekalahan pada laga terakhir mereka. Sementara itu, Megawati menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali bersama Red Sparks. Di lain sisi, Red Sparks mulai menurunkan rookie mereka, Kwak Seon Oke sebagai middle blocker dan Kang Daeyeon sebagai outside hitter. Keduanya kelahiran 2005. Selain itu, Lee Jisoo, lahir 2003, adalah seorang outside hitter dengan tinggi 183 cm di tahun ketiganya sebagai seorang profesional, membuat penampilan keduanya musim ini. Mereka diturunkan saat melawan AI Pepper. Saya ingin memberi mereka kesempatan ketika skor bertambah. Saya merasa bangga bahwa saya melakukan pekerjaan saya dengan baik meskipun saya masuk terakhir, kata pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin dilansir dari The Spike. Kwak Seon Oke dan Kang Daeyeon keduanya berasal dari Gwangju. Terkait peringkat ketiga, Ko mengatakan bahwa laga melawan GS Caltex sangat krusial. Laga selanjutnya dengan GS Caltex intensitasnya cukup tinggi. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan itu agar kami tetap berada di peringkat ketiga pada akhir klasemen musim reguler. Pertama, kuncinya adalah bagaimana memblokir Giselle Silva. Akan bagus jika Jong Ho Yang dan Park Eun Jin memblok dengan baik, tetapi Han Song-i juga memiliki timing yang tepat, ucap Ko. Silva merupakan pemuncak top skor Liga Voli Korea hingga saat ini. Saya kira penting untuk menjaga performa kami dan menjaga kondisi pemain kami tetap baik, ujar Ko. Masa kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks bakal berakhir April tahun 2024, jadi target klub Eropa. Dikenal dengan prestasi yang mumpuni atlet voli cabang putri asal Indonesia Megawati Hangestri, rupanya menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh bagi tim Red Sparks. Pasalnya di tengah isu berakhirnya kontrak sang atlet pentolan tersebut, membuat para rekan sejawat dalam tim tersebut merasa akan kehilangan separuh kekuatan mereka. Masa kontrak Megawati sendiri disebut-sebut akan berakhir pada bulan April tahun 2024 mendatang. Pasalnya atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut hanya dikontrak selama semusim pada 2023-2024 dalam kurun waktu 9 bulan dalam kalender perhitungan kompetisi Liga Korea.